Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata. Ada Laila dan ada Al-Qadar. Nah, Laila sendiri ini diartikan sebagai malam. Dan Al-Qadar ini sebagai pengaturan. Pada zaman dahulu, kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Jadi Allah itu mengatur strategi dakwah Nabi Muhammad SAW karena diturunkannya Al-Quran tersebut kan. Nah, itu. Kalau kita beribadah di malam tersebut banyak sekali pahalanya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ada juga malam karena diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, itu sejarahnya itu. Sejarah singkatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Relung Hati Podcast. Nah, kali ini kita spesial Ramadan. Sebelum kita buka dengan siapa bintang tamu kita, tagline kita kan pastinya ada ya kan. Tagline kita kan pasti jangan sampai lupa ya kan. Betul. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Kayak gitu Ustazah. Oke, saya buka dulu lagi ya gitu. Oke, balik lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, spesial momen Ramadan. Kita kali ini pasti kostumnya juga beda. Ya, namanya bulan Ramadan pastinya juga beda ya tampilannya semuanya. Betul. Semoga bulan Ramadan ini kayak bulan spesial di antara bulan-bulan yang lain. Apalagi di situ ada ini satu malam yang dimana dirindukan semua umat muslim ya Ustazah ya. Namanya malam Lailatul Qadar. Nah, sesuai dengan tema kali ini kita akan bahas dan kupas tuntas terkait malam Lailatul Qadar. Ya, gitu. Malam 1000 bulan ya. Iya, betul sekali. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Waduh, kalau misalkan 1000 bulan itu dibagi satu tahun kan ada 12 bulan. 1000 bagi 12 sekian lah pokoknya. Jadi umur kita bisa nembus gitu. Beberapa kali Ramadan dapat semua, wah panjang gitu. Oke, sebelum kita masuk di intinya, silakan Ustazah perkenalkan diri. Siapa tahu setelah ini banyak endorsan dan banyak panggilan masuk. Sampai padat 1 bulan dulu. Amin. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadzah Lulu Ita Nurrosida, biasanya dipanggil Ustadzah Lulu Ita gitu. Aslinya Nganjuk, tapi stay-nya di Surabaya. Gitu. Asli mau Nganjuk. Nganjuk itu kota angin ya. Betul, kota angin. Jadi kalau ke sana harus bawa jaket. Kalau nggak bawa jaket pasti Tembus. masuk angin. Makanya ini ya banyak tagline di sana itu ini apa namanya, tolak angin, bejo gitu ya. sering masuk angin. Sering masuk angin ya. Oke, ngomong-ngomong soal Lailatul Qadar nih, kita langsung kepada temanya aja Ustazah ya kan. Betul. Karena bulan puasa ya kan, nanti panjang nih, takutnya kita lapar di tempat. Oke, nah memaknai Lailatul Qadar bagaimana? Tolong bisa dijelaskan ini kepada kita dan juga teman-teman semua. Ini overall baik milenial, Gen Z silakanlah gitu. Siap. Malam Lailatul Qadar, malam yang sangat baik sekali ya. Jadi Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata. Ada Laila dan ada Al-Qadar. Nah, Laila sendiri ini diartikan sebagai malam. Dan Al-Qadar ini sebagai pengaturan atau penetapan. Dan banyak sekali ulama-ulama zaman dahulu, zaman sekarang, bahkan Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, dalam beliau itu adalah salah satu mufasir Nusantara yang sangat terkenal, yaitu yang mempunyai tafsir Al-Misbah. Beliau juga menjelaskan bahwa Lailatul Qadar ini dimaknai menjadi 4 Al-Qadar ini. Yang pertama yaitu ada penetapan. Nah, kenapa sih kok disebut penetapan gitu? Karena Allah akan menetapkan suatu perjalanan kehidupan manusia selama 1 tahun. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu termasuk malam penetapan kita gitu. Terus yang kedua pengaturan. Nah, malam pengaturan. Jadi Allah itu
mengatur strategi dakwah Nabi Muhammad SAW Mm-mm. gitu. Pada zaman dahulu, kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Jadi Allah itu mengatur strategi dakwah Mm-mm. Nabi Muhammad SAW karena Oke. diturunkannya Al-Quran tersebut kan. Oke. Nah itu. Terus yang ketiga yaitu malam kemuliaan. Ya. Nah, ini kenapa kok disebut malam kemuliaan? Di sini itu banyak sekali pemahaman-pemahaman, banyak sekali karena kalau kita beribadah di malam tersebut banyak sekali pahalanya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ada juga malam karena diturunkannya Al-Quran Mm-mm. dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Nah, itu Nah, sejarahnya ya, itu. sejarah Nah, singkatnya. cara singkatnya seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan yang sangat istimewa, Mm-mm. yaitu bulan Ramadan. Oke. Dan malamnya juga malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Seperti yang Ah. disebutkan dalam surat Al-Qadar. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Mm. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Makanya kenapa kok disebut dengan malam Laila. kemuliaan? Iya, malam kemuliaan itu tadi. Terus yang terakhir, Oke. nah ini yang sangat luar biasa. Mm-mm. Malam yang sempit. Tahu nggak sih Mas Febian sama Mbak Gifta. Gifta? Mm-mm. Maksudnya malam sempit itu gimana sih? Nah, malam yang sempit, jadi malam yang terasa sangat cepat gitu mungkin ya, atau gimana? Malam yang sempit itu yaitu malaikat. Iya. Nah, malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat yang lainnya tuh seizin Allah, Mm-mm. mereka dengan izin Allah itu turun ke muka bumi. Ah. Jadi makanya kenapa kok dunia ini merasa sempit? Karena banyak sekali malaikat yang turun ke bumi. Ah. Makanya di situ kenapa kok dinamakan malam yang sempit gitu. Jadi semua malaikat turun untuk mencatat semua amalan-amalan kita Betul pada saat sekali. itu. Masya Allah. Masya Allah. Luar Iya, biasa. betul. Terus kenapa disebut itu malam 1000 bulan? Lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Nah, itu kan tadi kan yang malam turunnya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW, diturunkan pada bulan yang terbaik tadi, bulan Ramadan. Nah, sebelum itu ada juga hadis yang menerangkan bahwa qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak. Jadi kita harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Kenapa? Bulan yang berkah, bulan yang mulia. Iftaradallahu alaikum siyamah. Nah, di dalamnya ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Betul. Jadi Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah. Yang artinya Ustazah? Yang artinya luar biasa. Saya harus ada terjemahnya ya kan. Kalau misalkan ini yang artinya itulah fi abwabul jannah. Jadi di dalam bulan Ramadan ini Allah itu membuka pintu surga dengan lebar. Oke. Nah, jadi apapun amalan kita itu Allah akan dicatat. Karena apa? Surga itu dibuka dengan lebar. Oke. Watu golu fihi abwabul jahim. Nah, di sini pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat. Betul. Watu golu fihi sayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Iya. Ini bahas itu ya kan. Terus ada pertanyaan juga. Biasanya gini. Gimana? Maksudnya kenapa sih kalau di bulan Ramadan setan-setan tuh dibelenggu kan ya, katanya dikunci semuanya. Tapi kenapa kok banyak orang yang masih jahat, masih ini? Nah, ini yang mau saya tanyakan sebenarnya. Jangan-jangan ada dari kita gitu. Enggak Ustaz. Nah, iya, itu biasanya itu terbawa dari hawa nafsu diri kita sendiri. Ya setannya ya diri kita sendiri. Betul. Bahkan ada pernah bilang sekuat-kuatnya setan itu memperdaya manusia, itu tetap lebih kuat lagi adalah egonya dan juga ini hawa nafsunya, katanya kayak gitu. Nah, makanya di bulan Ramadan walaupun setan tertutup masih ada kemaksiatan dan lain sebagainya. Betul.
Karo gak Astagfirullah. Setan-setannya. membentengi hawa nafsu kita ya. Iya 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 iya. Itu. Makanya masih ada kayak warung yang tertutup gitu. Warung apa Mas Ali? Warung apa Mas? Warung sikil ya. Warung sikil. Jadi apa warungnya tertutup tapi kelihatan kakinya. Iya dong. Warung sikil. Itu hanya season Lebaran. Nanti kalau misalkan nggak Lebaran itu warungnya normal. Oh gitu ya. Iya iya iya. Kelihatan kakinya doang gitu kan. Kakinya doang Oh, gitu. iya. Namanya warung sikil itu. Setengah badan. setengah Ustazah. badan tertutup Iya, gitu tertutup. ya. Pernah lihat nggak Ustazah? Kayaknya kalau lewat itu tertutup semuanya, tapi iya kakinya. Kakinya kelihatan. Iya betul Iya, itu sekali. tadi. Oke. Iya. Kak Gifta ada pertanyaan ini kayaknya banyak Nah, nih dia. Oke, kira-kira kan tadi kan Ustazah kan jelasin ya, yang aku garis bawahi berarti itu malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita itu bisa memanfaatkan dengan baik untuk eh, mengejar kebaikan-kebaikan gitu kan. Nah, Betul sekali. kira-kira amalan apa aja sih Ustazah yang bisa dilakuin selama malam Lailatul Qadar ini gitu kalau Nah. boleh Ya, tahu? Menarik betul nih. sekali. Nah, apa sih amalan apa saja sih yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Nah, Iya. tentunya kita harus beribadah dengan keimanan kita. Ini yang tercatat ini ya, Oke. kita ya. Yaitu entah ada yang menyebutkan juga bahwa kalau kita di malam Lailatul Qadar ini, kalau kita sholat 2 rakaat saja, Iya. nah dengan keimanan kita, keikhlasan kita, mengharap ketakwaan kita, insya Allah Allah itu akan apa ya, menulis dengan berkali-kali lipat gitu. Masya Allah. Itu padahal baru sholat. Nah, terus yang kedua itu kita harus meminta taubat ya, iya, taubat iya. kesalahan kita selama setahun yang lalu, misalkan tolong ampunilah. Betul, Dan kita berdoa juga, habis taubat kita juga berdoa. Oke. Berdoa mengharap rezeki kedepannya semakin lancar. Apapun yang kita harapkan, insya Allah di malam itu Allah akan catat gitu. Masya Masya Allah. Allah. Luar Gitu. biasa. Itu luar ini. biasanya di malam Lailatul Betul, Qadar. betul, betul. Oke, Jadi kita Iya. benar-benar berdoa di sepertiga malamnya itu, atau memang kita setelah taraweh kita benar-benar dari situ sampai dengan panjang itu kita benar-benar kayak kalau misalkan ngomong meditasi atau berdiam diri dan beristiqoroh ya namanya ya. Hmm. Kan Muhasabah. istiqoroh. Kalau istiqoroh kan itu mencari jodoh kan ya. Oh iya, istiqoroh mencari jodoh ya. Jodoh ini mau Mbak Ulan atau siapa ya? Oh iya, iya, iya. Aduh disebut. Ditit gitu Iya, ya. iya. Istiqoroh dalam artian itu perjalanan kita itu udah benar-benar belum gitu. Kalau misalkan ada kebimbangan di situ, Iya betul sekali. gitu Itu kan. boleh baru istiqoroh. Nah, itu terus sambil muhasabah ya, Oh iya, muhasabah muhasabah diri. diri, Nah, betul kayak gitu. sekali. Ya, itu maksudnya Ustazah. gitu. Iya. Nggak apa-apa kok Mas, nggak apa-apa. Iya, Pembawaannya walus ya. Kita kan sering dapat talent dan bintang tamu itu yang kita ngurus politik terus Iya, ini, ya kan? iya lagi. Yang kayak gini. Nah, Iya. kayak gini kalau ini wah, kita fasenya di apa namanya ini. Settingannya udah beda banget. Oh gitu. Diputar 180 gitu. Nggak apa-apa, Mak. Itu Iya. Mas sesekali kan ya. Jadi Sesekali. sesoft ini gitu kitanya Insya juga kan. Allah. Iya. Terbawa gitu. Betul. Tapi kedepannya setelah momen Ramadan selesai tetap akan setiap bulan itu ada momen satu kali ada ustazah kayak gini kayaknya. Masya Allah. Kita ada Amin, momen kayak amin. gitu. Gitu ya. Biar Amin, amin. recharger Iya. gitu. Bismillah Recharging dari kita yang sering banyak khilaf di luar dan kemudian banyak sekali hal-hal yang di luar nalar kita yang kita pikirkan di luar, kita charging lagi gitu. Betul. Biar relung hati itu imbang gitu. Betul. Dosa dan pahalanya. Masya Allah, Masya Allah. Itu ya. Oh ada dosanya gitu ya. Tapi pahalanya lebih banyak kan Mas. Iya, lebih gitu. banyak Lebih gitu. banyak pahalanya. Iya, Pasti gitu. kan kalau menebarkan kebaikan pasti mendapatkan pahala Iya. ya. Amin. Semuanya kan Betul. tergantung niat gitu Betul, kan. Betul sekali, Iya. betul. Oke, balik lagi ke tema Malam kita. Lailatul Qadar. Aku mau nanya dong, kira-kira ciri-cirinya apa aja sih malam Lailatul Qadar itu? Terus aku juga mau sekalian nanya nih, ada nggak sih beberapa ulama yang lihat apa ya, kayak malam Lailatul Qadar itu penentuannya itu beda-beda gitu. Kayak kalau semisal kita nentuin tanggal Ramadan itu kan juga
caranya beda-beda ya, Betul, beragam betul, ya. betul. Nah, kalau malam Lailatul Qadar sendiri itu apakah juga para ulama itu mandangnya juga beda-beda gitu? Aku pengen tahu. Ya, betul sekali. Bagus sekali pertanyaannya. Iya, Langsung to the menarik, point menarik, gitu ya. menarik. Bagaimana Iya, Mbak gitu kan? Gifta. Oke, Iya. baik. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu apa sih, Ustazah? Nah, biasanya itu ciri-cirinya itu sudah ada di pagi hari. Kita sudah merasakan Oke. bahwa di pagi hari itu cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Oke. Ya, kayak tengah-tengah gitu loh. Kayak sejuk gitu ya berarti. Sejuk banget. Masya Allah. Tenang banget kayak bawaannya Iya. tuh. Jadi kayak gini ya, kayak di ruangan gini ya, nggak panas, nggak Ya, dingin betul gini. sekali. Kan kayak gini. Ya, Gitu. tengah-tengah. Terus di malam harinya ada juga yang mengatakan bahwa Hmm. bintang-bintangmu tidak terlihat. Saking menghormati malam Lailatul Qadar dan juga sangat apa ya, malam yang sangat luar biasa Oke, gitu. oke. Dan keesokan harinya itu kan kita dibatasi tuh sampai fajar kan ya. Iya, betul. Nah, kita berdoanya, kita beribadahnya. Nah, itu biasanya itu matahari itu terbitnya itu warnanya kemerah-merahan. Oh. Wah, Itu ini berarti perlu lihat fajar ini. Lihat jadi sang kalau fajar. mau benar-benar pengen lihat, pengen observasi di bahan skripsi atau bahan tesis gitu, keesokan harinya dilihat dong. Oh iya, Pakai iya, teleskop betul. gitu ya. berarti. ini cuacanya bagaimana, ini terbitnya bagaimana. Betul, Nah, betul, gitu. betul, Itu betul. ciri-cirinya. Oke. Pokoknya malamnya itu kita dari pagi sampai malam itu terasanya sejuk, tenang gitu. Cuacanya juga gitu. Oke. Dari akhir-akhir ini sudah merasakan belum? Belum sih. Belum Ini masih ya. panas Iya, kayak. Masih Surabaya belum ya? masih sangat panas. Oh, Iya. gitu, Terus pantas kalau ya. hujan deresnya udah gak karuan juga gitu Banjir kan. ya? Banjir, Iya, ada beberapa banjir. ada beberapa wilayah Iya, yang betul, banjir juga banjir. gitu. Jadi malam Lailatul Qadar ini cocok ya kalau di Surabaya gitu Betul, kan. Soalnya betul. kan cuacanya panas gitu Panas. ya. Iya. Menyiksa yang motoran ini. Terus saja ya, malam Lailatul Qadar terus saja ya. Pengennya sih gitu ya. Pengennya kayak gitu terus. Agak tersiksa soalnya motoran tiap hari tuh di Surabaya ya gitu. Aduh, Menggoda jujur iman. banget. Iya, Jujur banget betul ya. sekali. Iya. Ini tangan udah gosong ini. Iya, Oke, ya. oke, oke. Terus lanjut ya. Lanjut, lanjut. Terus Ustazah, ada gak sih para ulama itu berbeda-beda pendapat malam Lailatul Qadar itu kapan gitu. Nah, banyak sekali pendapatnya. Ada juga yang mengatakan Oke. bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan di hari ganjil atau tanggal ganjil. Oke. Misalkan Iya, iya, iya. 29, 27, 25, 23. Iya, iya, iya. Nah, 21, nah, 17, ada yang mengatakan seperti itu. Iya. Ada juga nih, nah ini ada di dalam kitab Ingatu Tolibin. Oke. Nah, Gimana, ini Ustazah? halaman 257. Nah, Wah, ini udah sampai ada lengkap ya. Iya. Bisa Lengkap ya. dibuka ya, teman-teman. Valid ya berarti gitu. Valid. Imam Ghazali dan para ulama lainnya berkata bahwa Lailatul Qadar bisa diketahui di awal atau di permulaan bulan puasa atau di bulan Oke. Ramadan. Jadi bisa diketahui. Kalau kita puasanya kemarin di hari apa? Di hari Sabtu. Hari Sabtu. Di hari Sabtu. Nah, kalau memang di awal puasanya di hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Oh, itu di hari Oke. Sabtu juga Hari gitu berarti. Sabtu juga ya gitu. Iya. Minggu gak sih? Minggu atau Sabtu Malam ya? Minggu ya Minggu. kayaknya. Malam Minggu berarti hari Iya Sabtu. betul, malam Oh, iya. Minggu. Jadi Ah. pas hari Sabtu juga gitu. Betul sekali. Oke, oke. Jadi sudah tertulis, ada juga yang sudah tertulis. Nah, ini kan referensinya dari kitab tuh. Nah, Nah, ini Ustazah, kenapa sih untuk malam Lailatul Qadar itu nggak dijelaskan bahwasanya di Al-Quran itu ditetapkan atau ditetapkan tanggalnya agar orang-orang itu bisa langsung berarti ngah di situ. Kenapa itu menjadi rahasia Allah dan juga apa namanya tidak pernah ditetapkan tanggalnya berapa, dan pada saat kita ngomong tanggal 23 misalkan itu juga belum tentu kan, misalkan itu benar-benar malam Lailatul Qadar, bisa jadi betul. tanggal Besoknya, 25-nya kayak gitu. gitu. Kenapa Ustazah? Atau memang Allah siapkan itu semua untuk mereka-mereka yang memang konsisten dengan apa namanya keimanannya kayak gitu. Iya, memang banyak sekali pendapat para ulama ya. Kenapa kok malam Lailatul Qadar itu harus dirahasiakan gitu Ya, kan betul. ya. Iya, memang karena Allah itu pengen mengetahui
makhluk mana sih, makhluk hamba mana yang benar-benar ingin berdoa, ingin bertaubat kepada Allah di setiap malam gitu. Oke. Siapa yang istiqomah sih? Iya, Berarti yang dia yang istiqomah, mendapatkannya. betul. Gitu. Istiqomah dengan doanya dan Jadi kalau keimanannya. memang sudah disebutkan, misalkan kalau sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an tuh, di dalam Al-Qadar ada disebutkan malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 bulan Ramadan. Iya. Pasti semuanya akan beribadah di tanggal itu, gitu Dan tanggal kan. lain kayak Dan tanggal mereka lain itu ditinggal biasa-biasa gitu ya. aja gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Seperti halnya logikanya seperti itu. Iya, seperti halnya ditetapkan bulan Ramadan jatuh pada bulan Maret. Nah, semua bulan yang lain mereka bebas mau ngapain aja. Nah, Oh, bulan gitu. Ramadan dia terkukup lagi kayak gitu. Bisa Iya, jadi gitu kan kayak gitu ya. Betul Iya, soalnya mereka udah sekali. paham gitu Iya, kan. Oh, iya, iya. bulan ini nih gitu. Iya sih. Betul sekali. Nah, ya itu makanya kenapa sih Allah itu merahasiakan hal-hal yang sangat luar biasa. Betul, gitu. betul, betul. Karena memang hadiahnya pun juga sangat, Sangat luar biasa. Luar biasa ya. Betul Gitu. sekali. Oke, oke, oke. Oke, Oke. Ada mau bahas surat Al-Qadar? boleh? Boleh. Kan dari tadi kita belum bahas surat Al-Qadar ya. Oh ya, boleh, Ayo. boleh surat Al-Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini disebutkan juga di surat Al-Qadar, biasanya kita bahas di sini. Nah, Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Tadi kan sudah Oke. di-spill ya Iya, bahwa betul. kenapa sih kok malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat luar biasa? Karena malam turunnya Al-Qur'an, malam turunnya pedoman kita, Betul, betul, betul. petunjuk Oke. kita. Kan Iya. Al-Qur'an kan ya petunjuk Iya, kita. betul, Nah, betul. itu yang sangat luar biasanya di situ. Terus selanjutnya ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, di sini saja Allah menyebutkan bahwa kamu tahu nggak sih malam ini tuh malam kemuliaan? Kenapa kok disebut malam kemuliaan? Nah, terus dijawab sama Allah di ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah pada malam itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan gitu. Iya. Mention Jadi- banget di situ. Nah, jadi Allah memberikan pertanyaan dan Allah memberikan Jawaban juga. gitu. Memang biasanya seperti itu, setiap kali kita pertanyaan semua akan ada Jawab. jawaban gitu. Betul sekali. Seperti surat Al-Kafirun. Kenapa kita harus menghargai orang-orang kafir dan lain sebagainya? Karena tertulis di situ agamamu agamamu, agamaku kayak gitu kan. Itu semua Lakum juga dinukum waliyadin gitu. Iya, jadi semuanya insya Allah ada jawabannya di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an. bias, luar Jadi biasa. kalau- Memang pedoman hidup sih Al-Quran Iya. itu ya. Kalau kita ada problematika tuh Iya. ya hatinya sumpek, baca Quran insya Allah lebih tenang Iya, gitu. iya. Iya, benar. Jadi aku sendiri pun pernah memaknai itu sendiri ya. Mungkin pada saat kita ada masalah atau kita memang benar-benar udah buntu ustazah, nggak ada sesuatu hal yang bisa bantu kita dan lain sebagainya, cukup kita sholat dan baca Al-Quran. Mungkin masalah itu tidak terselesaikan pada saat itu juga, Tasmi. Tapi bisa membawa kita ketenangan. Betul. Sebenarnya apa yang kita khawatirkan sekarang itu hanya merusak mood kita sekarang. Betul sekali. Tidak menyelesaikan hal masalah itu besok. Iya. Gitu. Tapi pada saat kita sudah berpasrah diri ya kan, menyerahkan semua masalah itu kepada Allah, Allah akan membuka jalan keluarnya itu tanpa sesuatu hal yang kita duga. It's so miracle. Betul sekali. Iya. Betul, aku sepakat kalau itu. Ya kan, luar Tapi biasa. jangan cuman datang ke Allah pas lagi susah aja gitu Nah, ya. Kalau itu. bisa ya. Itu yang Iya. harus Itu yang dinotis perlu ya. iya, Iya. betul. Itu yang harus digarisbawahi. Iya. Iya. Itu kata-kata untuk diri sendiri atau siapa gitu? Semuanya di sini gitu. Iya, iya. Untuk Diri saya juga sih gitu. betul luar Iya. biasa. Samparan untuk kita Iya. semua gitu. Jadi untuk emang penonton juga. So miracle. Kita membaca suatu buku yang buku itu bisa mengubah hidup kita gitu loh. Betul. Nggak ada buku kitab atau buku lain yang pernah aku baca yang dia itu bisa menjawab apa yang kita tanyakan, apa yang belum kita pikirkan, di situ sudah ada, semuanya sudah ada.
seakan-akan dia adalah jawaban dari intisari kita hidup. Luar biasanya di situ Al-Qur'an. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa memang Iya di kan, situ. makanya di situ. Jadi kalau kita ada problematika tuh, problematikanya ngerasa kalau kita itu sumpek banget, kayak Betul, hancur betul. banget dunia ini, udah kayak bukan aku di sini gitu, Iya, kayak betul, pengen betul, betul. lari ke angkasa gitu Iya, iya, iya. ya kita ya lari aja, ambil air Iya. wudhu, kita sholat 2 Iya. rakaat, kita memohon ampunan, lalu kita membaca Al-Quran, insya Allah. Walaupun tadi yang dikatakan Mas Febian, walaupun masalah Setelah tidak itu terselesaikan pada saat itu juga, betul, tapi insya Allah Allah membuat tenang hati kita. kita. Luar Dan biasa. kalau kita sudah tenang, insya Allah jalan itu pasti ada aja. Betul, karena pada intinya gini, ini menurut dari psikologi ya, saya Betul, pernah betul. baca buku di psikologi. Pada saat kita menyelesaikan sebuah masalah, kita tidak menemukan jalan, itu bukan kita buntu ataupun otak kita itu tidak bisa berhenti berpikir, tapi keadaan tubuh kita dan pikiran kita itu tidak tenang, teman-teman semua. Pada saat kalian tenang, lihat, kalau kalian lupa akan kunci motor nih, nah ini boleh dipotong ya. Pada saat kalian lupa akan sesuatu hal yang penting, pada saat kalian sholat, ya kan, itu semua akan muncul, ya kan, Iya. nemu kan, Iya sih. iya kan. Nah, kenapa Berarti seperti pengalaman itu? ya. Ya, pengalaman. Jadi kenapa seperti itu? Karena tubuh kita tenang, pikiran kita Oke. tenang. Pada saat kita sholat itu, udah pada saat sholat gitu kan tenang nih. Tahu-tahu muncul, oh iya, kunciku tadi mana ya? Anak si Harry gitu Iya. ya, kan. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya masalah itu bukan tidak di jalan, tapi kita yang belum tenang, Oke, gitu. oke. Keraguan kita akan tindakan. Pada saat kita tidak tenang, itu kita mau melakukan sesuatu tindakan apapun itu merasa tindakan itu seakan-akan itu bukan tindakan yang baik. Jadi kita tidak berani melakukan itu. Pada saat kita tenang, kita akan mencoba semua hal, walaupun itu benar atau salah ya kita coba semuanya, dan itu salah satu pasti akan menemukan jalan di situ, Betul, Ustazah. Masya betul Allah. sekali, Gitu. luar biasa udah ya. Apa itu? Ya ini pancingan aja sih. Saya menggabungkan aja dari Ya, luar biasa dari sekali pengetahuan dan juga kesimpulannya. agamanya Keren, keren, gitu. keren. Ya, jadi ya Gitu. intinya seperti itu ya. Mas Memang Febi betul ya. betul betul. Jadi Iya. apapun yang terjadi kita kembalinya harus ke Allah gitu. Iya, betul, betul, Intinya betul. seperti itu. Iya, memang kadang manusianya sendiri yang kayak misalkan udahlah aku coba sendiri, padahal ya kalau misalkan kita berserah itu jauh lebih baik daripada kita ngomong aku bisa dengan ngaku sendiri. Karena Betul. Betul, apa yang kita pikirkan itu belum tentu loh. Kadang itu sudah benar, sudah jalan gitu ya. Ini kayak pengalaman saya ya kayaknya. Udah jalan, udah benar gitu. Udah semuanya udah terselesaikan semuanya, tapi tidak sesuai apa yang aku inginkan. But aku nggak mikir apapun, tapi aku berserah diri. Ya wes lah, ya Allah, ambil aja gimana caranya gitu. Sampai di tahun 2005 ini ada planning, tapi semua tidak tertulis. Jadi semua cuman saya panjatkan aja, tidak ada tulis. Program kerja ada, tapi semua tidak tertulis. Jadi semua saya sampaikan ke Allah. Ya udah, ya Allah, ini niatku, ini niat baikku, berilah jalan di situ. Ya bagaimanapun jalannya, it's a miracle. Aku nggak nggak ambil pusing itu semua gitu. Ya semuanya semoga ada jalan darimu, dan semuanya terbuka satu persatu. Ya, benar kan Ustazah? Betul Iya kan? sekali. Memang seperti itu. Ya kan, luar biasanya di situ. Contoh kecil aja Ustazah. Aku pengen cerita sedikit. Kalau misalkan tahun lalu deh nggak ada program kayak gini kan. Tahun lalu kan kita nggak ada program kayak gini ya. Oh, belum ada ya? Belum ada. Ada Ramadan, cuma aku bahas sama Sevina. Oh, Kayak gitu. berdua aja. Berdua aja, Oke. tanpa menghadirkan ahlinya gitu, Masya narasumber Allah. ya kan. Yang belakangnya ada SAG, MAG-nya. Waduh, waduh. Masya Allah. Jadi kan itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Waduh. iya. Iya kan? Valid gitu ya. Valid Masya gitu. Allah. Benar. Kalau yang kita sampaikan kan kita masih banyak dosa gitu. Walaupun kadang benar orang masih nggak percaya nih kan. Gitu. Iya Nah, sih. tapi kan nggak ada nih angan-angan buat aku bisa ketemu Ustazah Lulu, Ustazah Mariam kemarin. Semua tergantung Allah, qadratullah. Aku bertemu sama Mas siapa namanya, Adib ya. Mas Adib. Ya, saya bilangnya Mas Lutfi di Amrullah namanya Ya, kan. Mas Lutfi Itu Alhamdulillah. yang memberikan kontaknya beliau-beliau itu. Dan pada akhirnya kita bertemu seperti ini di luar nalarku juga. Dan aku juga mikir, aku cuma punya bayangan, ya Allah, aku pengen di tahun ini ada program satu yang itu nuansanya Ramadan, yang beda dari program-programku sebelumnya. Dan Oke, Allah oke. kasih jalan ini semua. Masya gitu. Allah, luar biasa. Gitu. Jadi semuanya itu ada, udah ditata sama Allah gitu. Betul sekali. luar Ada biasa. garisnya. Betul. Jadi Luar biasa. kesempatan kita ini di malam Lailatul Qadar ini memohon agar 1 tahun ke depan itu ditata juga sama Allah. Amin, gitu. amin, 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 ya Allah, amin. Gitu.
Amin, itu amin banget. Iya. Dari hati banget ya kalau Dari itu hati ya. kayaknya memang dari hati banget ya. Oke, Karena oke. kalau misalkan kita mikir kehidupan ini, kita pikirkan sendiri ya, teman-teman semua ya. Ini kalau misalkan kalian eh, lewat video ini dan kalian tonton sampai habis pada saat segmen ini ya kan. Kalau kalian mikir kehidupan ini, kalian pikir sendiri tanpa adanya Allah, semua akan habis dengan Iya, sendirinya dan waktu kalian juga akan habis. Nggak akan ada maknanya. Kayak kalian Betul. kayak kalian itu ngejar sesuatu hal yang tidak akan ada hentinya, bener nggak sih? Iya, Betul, betul. Kayak gitu. Emang. betul. Nah, Memang. tapi kalau kalian libatkan Allah dalam setiap langkah kalian, insya Insya Allah Allah. nih ya kan, setiap kali langkah kalian itu ada maknanya tersendiri. Kayak aku ketemu Gifta, aku ketemu teman-teman di sini, aku ketemu Ustazah Lulu. Karena menurutku, kalaupun aku nggak dapat uang di situnya, kalau kita mikirnya materi ya kan, aku akan mendapatkan relasi atau saudara, dan aku mendapatkan ilmu yang sudah kita Pengalaman. bagikan. Dan bukankah yang paling baik adalah ilmu, yaitu amalan jariah ya. Betul Betul sekali. sekali. Yang kita Masya bawa. Allah. Masya gitu lah. Allah. Luar biasa. Luar biasa. Keren Mas. Iya. Nah, emang vibe-nya itu kalau kita Ramadan. dapat hal-hal yang positif, kita akan membawa positif. Betul. Gitu. Narsumnya sangat positif soalnya. Luar biasa. Amin, Masya Allah. amin ya. Saya amin. kemarin-kemarin bahasnya yang panas-panas terus, Iya, politik terus politik. gitu ya. Karena Iya. Indonesia gelap. Katanya Pak Luhut, katanya yang gelap kalian, bukan Indonesia. Aduh. Iya bener, tapi tolong pemerintah juga bisa introspeksi gitu, balik lagi. Di luar itu semua. Iya, ya kan? iya, Di luar itu semua. Iya. Terus Oke. lanjut lagi ya. Lanjut lagi, lanjut, monggo. Oke, boleh. tadi kan sudah Intermezzo. Iya. Iya. Sudah banyak sekali kan ya. Ayat ketiga tadi kan malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Lanjut ke ayat yang keempat. Oke. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Nah, ini tadi yang saya jelaskan kenapa kok dimaksud dengan malam yang sempit. Nah, Oke. di sini di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril beserta malaikat-malaikat lainnya itu turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Masya Allah. Nah, iya, makanya iya. kenapa kok disebut dengan malam yang sempit Iya, di Masya malam Allah. Lailatul Qadar ini. Jadi kayak terasa sempit, sesak nafas karena makin banyak sekali malaikat-malaikat yang turun di muka bumi ini. Masya Allah, Begitu. luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini perlu Terus, yang dicatat. Ya. Iya. Mungkin sebelum dilanjut, dari ini siapa? Gifta, ada pertanyaan lagi? Ada sih satu lagi mungkin ya. Gimana sih caranya Gen Z nih ya yang kayak gampang itu kan terjerumus hal-hal buruk dan semacamnya gitu Hal-hal karena buruk daripada hal-hal baik ya, lebih tepatnya kayak gitu ya. Enggak bercanda udah. Astagfirullahaladzim, jangan sampai aku sih enggak ya Mas. Iya, ya. iya, iya. Hal buruk gitu kan, terutama dari segi lingkungan, dari segi memang fasenya mereka mencari jati Jati diri diri, gitu kan. Nah, iya. gimana caranya mereka itu masih bisa tetap fokus mencari kebaikan-kebaikan di malam Lailatul Qadar? Ada saran nggak nih Iya. dari Ustazah nih? Betul. Betul, menarik itu Kita tadi. sebagai anak muda ya, kita ya masih anak muda juga Iya. ya. Ya masih muda kok, masih Muda, muda semua di Tapi sini. sebelum aku usia sekarang juga, usia aku juga pernah sekamu. Betul ya kan? sekali, betul. Masa tahu-tahu aku loncat langsung sekarang kan nggak mungkin. Aku juga pernah merasa di titik kamu juga gitu Betul, loh. betul. Nah, Iya, ini gimana nih betul. Ustazah nih? Yang teman-temannya masih ngajain mukel ayo toh. Terus teman-temannya alah nggak usah terawih, ayo kita main gitu ya. Astagfirullahaladzim, Kayak ya pengalaman Allah. gitu ya. Hah? Kayak pengalaman gitu. Kayaknya iya deh. Tapi aku sudah lepas dari fase itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang fasenya yang ngajakin ayo. Ngajakin kebaikan maksudnya. Belum itu. terusannya kan. Belum terusannya gitu. Sedekah gitu kan, Mas? Iya. Betul. Itu. Gimana nih? Oke, jadi mulai dari sekarang teman-teman, terutama anak muda seperti kita ya, Ya. mulai dari sekarang mumpung masih momennya Ramadan, Oke. jangan menunggu malam Lailatul Qadar. Ya. Ya. Menurutku semua malam sama kok Ustazah. Betul. Nah, Hanya satu malam yang mungkin kita dapat gift yang lebih banyak. Diistimewakan. Diistimewakan. Kalau misalkan ini di TikTok dapat paus itu ya kan. gitu ya. Ya, mulai dari sekarang tingkatkan iman kita. Nah, dengan cara apa sih Ustazah? Nah, caranya yaitu dari pagi, dari bangun ya, kita habis sahur tuh, misalkan habis sahur, terus kita kalau bisa sholat tahajud.
Iya iya iya. Di situ kita awali dengan sholat tahajud, sholat taubat, dan sholat-sholat yang lainnya boleh yang semampu kita. Karena ibadah yang baik itu adalah ibadah yang tidak terpaksa. Iya betul betul. Semampu kita dan seikhlas kita. Nah, memohon ampunan kepada Allah. Kita awali di situ. Ya, habis itu kita sholat subuh. Boleh membaca Al-Quran. Kalau memang lelah banget, boleh istirahat dulu, beribadah yang saya Masya tadi Allah. apa itu? Minta tidur. Iya Kan boleh. tidur. Secukupnya saja. Habis itu kita bangun lagi, melakukan aktivitas yang mungkin menjadi hal-hal kebaikan. Nah, kalau memang kita kayak gini kan hal-hal kebaikan ya kita kayak Masya Allah, meng-share ilmu. Masya Allah, Nah, betul. kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, kita cari hal-hal yang kebaikan, kegiatan-kegiatan yang positif, entah itu membaca Al-Quran, kegiatan di luar, mencari ilmu, kajian, bersedekah, dan sampai buka puasa. Nah, kita lakukan lagi juga. Kalau bisa satu malam itu kita memang benar-benar di bulan Ramadan ini itu kita maksimalkan. Masya Allah, luar biasa. Jadi habis buka puasa, kita buka puasa sebentar, kita beribadah lagi, lanjut sholat isya, salat tarawih. Nah, itu kita gunakan tadarus juga. Masya Allah. Jadi insya Allah kalau kita sudah terbiasa di malam-malam belum malam Lailatul Qadar, ketika kita sudah malam Lailatul Qadar itu sudah apa ya? Siklusnya udah mulai kebentuk gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi kita kayak nggak kaget gitu loh, nggak hanya di malam Lailatul Qadar aja. Masya Allah. Sepakat. Luar biasa. Jadi banyak kegiatan positif. Tapi kalau mereka yang hobinya olahraga gitu gimana Ustazah? Iya bagus. Itu kan untuk merawat diri kita ya. Betul. Itu sangat dianjurkan ya. Itu malah memang. Tapi kalau pagi-pagi renang, habis itu siang renang lagi. Aduh. Kan olahraga itu ya kan. Mau ini renang lagi. Itu renang kan? Atau mau merefresh badan. sambil minum. Kalau nggak sengaja. Dikit-dikit gitu. Aduh. Kalau nggak sengaja kan katanya nggak apa-apa kan Ustazah. Tahu-tahu kembung. Tahu kembung. Jangan gitu. Nah, ini ada boleh Ustazah. Sebelum Agustin itu kan pasti kita itu kan ada ilmunya ya. Saya itu punya orang tua, abah saya sendiri itu saya itu selalu mentaukiti bahwa keilmuan itu ke beliau. Jadi besok mau isi podcast tentang malam Lailatul Qadar gitu. Tolong dikasih beberapa kitab dong. Nah, itu tadi juga beberapa dari abah saya sendiri. Nah, ini salah satunya ini dikasih amalan dari kitab Durratun Nasihin. Nah, dulu ada sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau bersabda bahwa siapa orang sholat di malam Lailatul Qadar 2 rakaat dan di setiap rakaatnya sesudah itu membaca di setiap rakaatnya itu membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali dan diteruskan dengan salam, dan sesudah salam membaca Astaghfirullahaladzim selama 70 kali. Maka orang tadi tidak akan berdiri dari tempatnya. Maksudnya itu dilakukan 2 rakaat, terus lanjut kita membaca istighfar 70 kali, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengampuni dosa orang tuanya. Masya Allah. Jadi tidak hanya diri kita sendiri, tapi kedua orang tua kita juga ikut terampuni. Itu perlu di-highlight sih. Dan nanti ini bisa masih dipotong itu nanti buat teman-teman. Iya, dan ada terusannya lagi, dan Allah akan mengutus para malaikat dari surga. Masya Allah, dari surga ya ini, untuk menanamkan pohon. Menanamkan pohon dan membangunkan gedung-gedung atau rumah tingkat dan mengalirkan air di beberapa sungai. Fadilahnya seperti itu. Kalau kita tadi di malam Lailatul Qadar, insya Allah di tanggal 23 ya, teman-teman dicatat, insya Allah malam 23, karena malam 23. kita
hari Sabtu ya. Iya. Hari Sabtu. Yang jadwal-jadwal ngedate ini diganti Ya, dulu aja. diganti. Diganti dulu aja. Malmingnya di stop dulu malmingnya Iya, gitu. malmingnya di stop dulu. Malmingnya sama Allah aja, Iya, mendekatkan iya. diri ke Allah. Jamaah ya, jamaah. Jamaah bareng-bareng aja. Masya Allah, iya. Nanti kita ke Masjid Agung Insya Allah. atau Nah, Masjid Istiqlal. lucu sekali ya, ya. Nah, itu kita melakukan sholat 2 rakaat, membaca Iya. surat Al-Fatihah dan membaca Al-Ikhlas Al-Ikhlas berapa kali tadi? 7. 7 kali. Ingat langsung loh. Lah, saya ingat, catat Masya ini. Allah. Terus aku kan akeh ya, langsung ngikuain maksudnya. Dan habis itu kita salam terus melakukan apa tadi? Istighfar berapa Istighfar. kali? 70 kali. Nah, insya Allah fadilahnya dosa-dosa kita, dosa kedua Orang orang tua. tua kita diampuni oleh Allah. Masya Allah. Amin. Dan kita juga dikasih apa tadi? Rumah tingkat, Hmm. gedung, Hmm. air yang mengalir di sungai di surga. Amin. Gitu. Amin, amin. Masya Bisa Allah. nggak kalau misalkan di trade di dunia dulu aja deh gitu. Dapatnya di dunia dulu aja deh. Gitu. Semua orang pada takut kan? Iya sih. Tahu-tahu di belakang udah bangun gitu candi. Malam-malam udah ganti. Betul, betul. Iya. Betul. Saking luar biasanya malam Lailatul Qadar. Masya Allah luar biasa. Istimewa memang. Keren. Insya Allah. Itu Keren. tadi dari kitab Naso itu apa tadi? Kita Duratun Duratun Nasihin. Nasihin. Oh. Iya, Ini- langsung hafal ya dari Iya. kitab Duratun Nasihin. Ini salah satu tim yang dari pondokan. Masya saja. Allah, Ha, iya, dari makanya. pondok. Relate ya berarti. Duratun Nasihin. Bener kali, bener kali. Bener. Oh, iya luar biasa. Kenapa gak gabung aja ya? Ya di belakang layar Oh, iya. nanti. Nanti ada segmen tausiahnya sendiri. Oh, iya. Menjelang buka puasa ya. Menjelang buka puasa. Lucu, iya. Betul. Itu apal. Keren ya. Berarti malam Lailatul Qadar itu memang luar biasa. Memang dijadikan salah satu malam yang benar-benar malam yang tidak tergantikan dari malam-malam yang lain. Betul gitu. sekali. Betul. Jadi Malam Minggu kalah ini. Jelas ya. apalagi besok jatuhnya di malam Minggu. Iya. Ya, benar-benar kita Wah, harus benar-benar merefleksi. membentengi. Betul, Iya. betul Iya. sekali. Bismillah. Semoga kita mendapatkan malam itu semuanya. Amin. Amin. Amin, Allahumma ya Allah, amin. amin. Dosanya Amin, ya diampuni Allah. semua. Amin. Ya kan. Yang terpenting itu ya. Iya, betul. Agifta ada lagi pertanyaan? Enggak sih, udah selesai sih. Cuman aku tuh kayak jadi Gimana? apa ya? Ngerasa kayak ternyata Recharging. Allah itu benar-benar Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Betul Iya, sekali. betul. Maha pengasih, maha penyayang gitu Ah. ke Ampun. hamba-hambanya gitu kan. Betul. Dan sangat disayangkan kalau semisal kita nggak memanfaatkan itu dengan baik gitu. Ya, oke. Itu sih Luar yang biasa. perlu aku highlight ke diriku sendiri ya terutama gitu Iya. kan. Jadi obrolannya deep banget pada saat akhir ini tadi dan pembahasan Lailatul Qadar tuh udah terkemas dengan bagus pada hari ini ya teman-teman. Ya, Alhamdulillah. sebelum diakhiri di segmen Pertama. tema pertama Lailatul Qadar ini ada yang mau disampaikan Ustazah Oke, terima kasih. buat viewer YouTube dari Relung Hati dan semua teman-teman yang support kita sejauh ini sampai dengan sekarang, monggo silakan. Oke. Mm-mm. Sebelumnya kepada pemirsa dan Mm-mm. kepada Mas Febian, Mbak Gift Ya, dan tim semuanya. dan tim semuanya terima Iya. kasih Hore-hore. sudah mengundang saya di sini. Iya, sebelumnya. kami juga berterima Kita juga kasih terima sudah kasih banget. meluangkan waktu Betul. dan memberikan ilmu yang berharga karena betul ilmu sekali. jauh lebih berharga Betul. daripada apapun. Iya, Luar Gitu. biasa. amin. Mm-mm. Dan Bismillah semoga ilmunya bermanfaat Amin, dan insya Allah. ya Allah, ini amin. semuanya kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan diri kita. Iya, Gitu. betul. Jadi apapun mulai dari sekarang setiap kegiatan harus libatkan Allah karena kalau kita Betul. sudah melibatkan Allah maka kegiatan kita apapun perbuatan kita insya Allah akan dituntun dan ditolongi oleh Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. Amin, ya Allah, amin. Amin. Amin, Itu betul, amin. betul sekali itu, betul sekali. Betul. Gitu. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Udah sih. Udah. Tadi udah aku sampaikan kan gitu. Oke. Yang tadi mengenai Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Kesempatan kita untuk bisa dapetin banyak pahala gitu, bisa Amin. masuk surga Amin. gitu kan. Dihapuskan dosa-dosanya, dosa Amin. orang tua kita Luar gitu. biasa itu.
itu dimanfaatkan sih harusnya gitu sama Oke. temen-temen nih, terutama yang seumuran sama aku nih, jangan Iya. mamingan mulu kalian ya gitu. Nanti tanggal 23 kalian mending sholat Oke. gitu kan. Atau kita tanggal 23 bikin kumpulan aja ya buat nanti bisa kemana bareng gitu ya, kayaknya Ngaji seru ya. bareng Masya Iya. gitu ya. Relung hati on the road ya. Masya Allah, betul-betul. Ya Boleh, kan, bisa kan? boleh. Aku jadi dapat ide loh sekarang ya. Relung hati goes to Masjid Agung Akbar gitu. ya, Masjid Al-Akbar. Agung apa Akbar itu? Masjid Yang Al- gede itu? Iya, Masjid Agung Al-Akbar. Oh ya itu. Masjid Agung Al-Akbar. Namanya Masjid Agung Al-Akbar, Oh, oke, Surabaya oke. S-nya. Iya, iya. Iya. S-nya itu super. Super. Super gede. Super gede. Iya Nah, sih, bisa. gede banget sih. Boleh sih kayak gitu ya Ustazah, kayaknya bisa Boleh, jadi agenda boleh. buat teman-teman semua yang nonton. Nanti Jadikan. kita share buat ini, karena kan kita ada salurannya juga. Nanti kalau misalkan pengen ikut gabung, kita gabung aja sekalian di situ ya. Masya Mungkin. Allah, luar Coba biasa. nanti izinkan, masih ada waktu kan 1 minggu ya kan. Nah nanti itu. Dan saya sendiri beda dengan ini yang mau saya sampaikan adalah suatu hal yang mungkin sampai dengan titik sekarang saya terus ini dari guru saya dulu juga ya, tapi beda dengan tema ini, beda dengan tema Lailatul Qadar pada hari ini. Nah, manusia itu kita memegang sebuah kepercayaan ya. Kita yakin, kita percaya atas apa yang kita yakini, dan kita yakin atas apa yang kita imani. Jadi setiap kalian apapun agamanya, kalau misalkan kalian nonton video ini, ambil semua hikmahnya dan yakin semua agama mengajarkan sebuah kebaikan, dan sebuah kebaikan itu yang mengajarkan adalah agamanya. Dan kalau misalkan ada yang buruk, bukan agamanya tapi oknumnya. Gitu. Luar biasa. Sepakat. Iya. Oke, mungkin tutup sampai sini dulu. Kita lanjut di segmen berikutnya. Sampai ketemu di segmen-segmen kita selanjutnya. Stay tune di Relung Hati Podcast. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.